Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang pendekatan psikoanalisis terhadap novel Ayat-Ayat Cinta. Sebelum kami memulai presentasi ini, kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Alia Rizky, lalu ada Andri Listianto, dan yang terakhir ada Calvin Danuswara Bahtiar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi sastra. Psikologi sastra yaitu ilmu sastra yang mendekati karya sastra dari sudut psikologi. Dasar konsep dari psikologi sastra munculnya jalan buntu dalam memahami sebuah karya sastra. Sedangkan pemahaman dari sisi lain dianggap belum bisa mewadahi tuntutan psikis. Oleh karena hal itu, muncullah psikologi sastra yang berfungsi sebagai jembatan dalam interpretasi. Penelitian psikologi sastra memfokuskan pada aspek-aspek kejiwaan. Artinya, dengan memusatkan perhatian pada tokoh-tokoh penelitian dapat mengungkap gejala-gejala psikologis tokoh baik yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan pengarang. Teori psikoanalisis dari Sigmund Freud dianggap sebagai pencetus psikologi sastra. Lalu ada struktur kepribadian menurut Freud memiliki 3 unsur penting, yaitu id, aspek biologis, ego aspek psikologis, dan superego aspek sosiologis. Yang pertama ada id, merupakan sistem kepribadian yang paling primitif atau dasar yang sudah beroperasi sebelum bayi berhubungan dengan dunia luar. Yang kedua ada ego, merupakan aspek psikologis dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan pribadi. Dikatakan aspek psikologis karena dalam memainkan peranannya ini, ego melibatkan fungsi psikologis yang tinggi, yaitu fungsi konektif atau intelektual. Selanjutnya ada pendekatan psikoanalisis terhadap novel Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Cinta menceritakan perjalanan hidup seorang pria muslim Indonesia di Mesir dengan berbagai masalah yang dihadapinya. Pemecahan masalah yang dilakukan tokoh dengan berlandaskan pada syariah Islam, dan dia berusaha mempertahankan sikapnya meskipun berbagai tantangan dihadapinya. Di antaranya udara yang panas yang menguji dia untuk tetap belajar, godaan cinta wanita yang menguji dia untuk tetap bergaul secara islami, fitnah yang hampir menjerumuskannya ke dalam keputusasaan. Dari gambaran tersebut dapat terlihat bahwa sebagai manusia, dia memiliki dorongan-dorongan primitif, namun dengan landasan iman yang kuat, dia dapat bertahan. Secara umum, superego yang dia miliki berdasarkan ajaran yang dia anut. Selain itu, ada pula contoh psikoanalisis lainnya berupa id. Ketika tokoh ini merasa tidak nyaman karena cuaca panas, dan juga tokoh ini merasa malas. Hal ini dilihat di kutipan, awal-awal Agustus memang puncak musim panas. Dalam kondisi sangat tidak nyaman seperti ini, aku sendiri sebenarnya sangat malas untuk keluar. Ramalan cuaca mengumumkan 41 derajat Celcius. Dengan tekad bulat setelah mengusir segala rasa arasan, aku bersiap untuk keluar. Terdapat di halaman 16. Ada pula bentuk ego, terdapat di bagian awal cerita. Meskipun panas menerpa, Fahri menyempatkan berbincang-bincang di depan apartemen dengan Maria yang muncul dari jendela kamarnya. Hal itu terlihat di kutipan, ku berhentikan langkah, telingaku menangkap ada suara memanggil namaku dari atas. Suara yang sudah kukenal, kupicingkan mataku mencari asal suara. Di tingkat 4, tepat di atas kamarku, seorang gadis Mesir berwajah bersih membuka jendela kamarnya sambil tersenyum. Matanya yang bening menatapku penuh binar. Terdapat di halaman 21-22. Kemudian ada superego. Hal ini dimiliki oleh tokoh Fahri karena dia optimis bisa menembus panasnya kota Kairo, karena Syekh Utsman yang tua saja tidak pernah absen, sedangkan Fahri yang muda dan masih energik pasti bisa hadir. Hal itu dilihat dari kutipan, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Aku sangat tidak enak dengan Syekh Utsman jika tidak datang. Beliau saja yang sudah berumur 75 tahun selalu datang tepat waktu lagi. Tak kenal cuaca panas atau dingin,
Padahal rumah beliau dari masjid tak kurang 2 kilo. Tukasku sambil bergegas masuk kamar kembali, mengambil topi dan kacamata hitam. Hal ini dilihat di halaman 18. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Andri Listianto. Adapun contoh lainnya, ID pada peristiwa berikutnya usai sholat, Fahri bertemu dengan Syekh Ahmad yang ramah dan tidak tertutup untuk kaula muda. Biasanya setelah selesai talaki, Fahri langsung pulang menuju metro atau kereta listrik. Di dalam metro, Fahri bertemu seorang pemuda Mesir yang bernama Ashraf. Mereka sempat saling kenalan dan berbincang-bincang. Di samping itu, terdapat seorang perempuan bercadar. ID yang dimiliki oleh Fahri adalah dia keras kepala untuk pulang, padahal cuaca pada saat itu sangat panas dan sudah diingatkan oleh Syekh Ahmad untuk jangan pulang dulu. Hal itu dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Masya Allah, semoga Allah menyertai langkahmu. Amin, sahutku pelan sambil melirik jam dinding di atas mihrab. Waktunya sudah mepet, Syekh, saya pamit dulu, kataku sambil bangkit berdiri. Syekh Ahmad ikut berdiri. Ku cangklong tas, ku pakai topi dan kacamata. Syekh Ahmad tersenyum melihat penampilanku. Halaman 32. Lanjut, di sini ada ego. Ego yang terdapat pada bagian ini yaitu keyakinan Fahri sirna ketika di hari yang sangat panas tidak mendapatkan tempat duduk yang kosong. Tetapi dengan hati yang ikhlas, Fahri menganggap itu bukanlah keuntungannya atau bukan rizkinya. Maka dia harus berdiri sampai nantinya mendapatkan tempat duduk. Hal itu dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Sebuah metro biru kusam datang. Aku yakin sekali akan dapat tempat duduk. Dalam cuaca panas seperti ini pasti penumpang sepi. Begitu sampai di dalam, aku langsung mengedarkan pandangan mencari tempat duduk. Sayang, semua tempat duduk telah terisi. Bahkan ada 5 penumpang yang berdiri. Sungguh mengherankan bagaimana mungkin terjadi. Di hari-hari biasa yang tidak panas saja seringkali ada tempat duduk kosong. Halaman 33-34. Dapat tempat duduk adalah juga rizki. Jika tidak dapat tempat duduk berarti belum rizkinya. Aku menggeser diri di dekat pintu di mana ada kipas angin berputar-putar di atasnya. Halaman 34. Oke, lanjut. Super ego yang dimiliki oleh Fahri adalah tidak merasa takut terhadap cuaca yang tidak mendukung. Meskipun Syekh Ahmad tidak menganjurkan untuk tidak masuk dan jarak tempuh yang jauh, tetapi bagi Fahri tidak menjadi masalah. Jadwal belajar harus dia penuhi dan tidak boleh dilanggar, karena kalau dilanggar dia merasa tidak bisa memegang janji kepada dirinya sendiri. Hal itu dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Cuacanya buruk, sangat panas, apa tidak sebaiknya istirahat saja? Jarak yang akan kau tempuh itu tidak dekat. Pikirkan juga kesehatanmu. Lanjut beliau sambil meletakkan tangan kanannya di pundak kiriku. Semestinya memang begitu, Syekh, tapi sayang harus komitmen dengan jadwal. Jadwal adalah janji pada diri sendiri dan janji pada Syekh Utsman untuk datang. Halaman 31. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.